percobaan dengan memakai aplikasi pad dengan tablet yang sudah Bapak siapkan. Kemudian apa manfaat dari pelajaran yang akan diperoleh nanti? Nah, manfaat yang pertama dapat menggunakan kalimat efektif dalam berkomunikasi ya di lingkungan, di rumah, di keluarga, di masyarakat. Itu manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua, mengetahui bahwa rangkaian paralel itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita menyampaikan informasi dengan tepat kepada orang lain. Dengan menggunakan apa? Menyampaikan informasi. Kalimat efektif. Kemudian agar informasi tersebut bisa tersampaikan dengan tepat dan benar, sebaiknya kita selalu menggunakan kalimat efektif. Apakah itu kalimat efektif? Ada yang sudah tahu? Ya, belum. Ya. Baik, Bapak lanjutkan berikutnya. Nah, ini dia. Kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, ya, pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik. Kemudian kalimat efektif tersebut memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikatnya. Yang itu tidak efektif. Yang efektifnya. Nah, ini yang Bapak maksudkan di sini ya. Ada unsur penting atau pokok kalimat. Ada kata-kata tidak yang dituangkan di situ. Ada kata-kata apa? Coba perhatikan kata-kata apa yang dihilangkan. Antara kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Apa kata-kata yang dihilangkan di situ? Dikasih warna. Nih. Iya, warna penuh. Nah, di sini dihilangkan ya. Ini. Nah, di sini bedanya. Paham kan? Kemudian yang kedua, menggunakan yang struktur bahasa yang tepat itu antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ada yang membedakan tidak? Jelas tempatnya. Ada yang membedakan tidak di situ? Kata-katanya. Ya, seluruh siswa yang berada di SDN Indonesia diliburkan. Dan kemudian siswa tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu artinya kalimat yang panjang sekali ya. Kemudian ada kata-kata yang tidak perlu. Nah, untuk mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat, untuk mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif, kata-kata yang tidak perlu itu dihilangkan. Paham kan? Sekarang Bapak lanjutkan yang selanjutnya. Ya. Ini nama lengkapnya masih salah ini, Abdul Rahman. Selanjutnya Bapak akan membagikan tablet B, ya. Membagikan tabletnya dinyalakan. Ya. E-booknya sudah terdapat di tablet ini. Nah, dinyalakan, ya, e-booknya dibaca, membaca senyap, nanti dikeraskan. Nah, ya, dinyalakan, langsung dinyalakan. Sekarang kalian dibaca dulu dalam hati. 2 tahun serta selama yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui perjalanannya pada tanggal 21 Oktober 19
terakhir lampu hijau listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal yang baru bagi dunia. Rasa ingin tahu nilai yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, baiklah, terima kasih kepada Kiki yang telah membaca. Berikan tepuk dulu. Jadi ini akan kebagian juga ya. Bapak. Oke, pelajaran selanjutnya. Nah, baiklah anak-anak, tahu tak kalian apa bola lampu pijar? Nah, ini dia lampu pijar. Nah, lampu pijar yang ditemukan Thomas Alva Edison seperti ini. Paham? Kalau yang lampu sekarang, yang putih-putih itu bukan bola lampu pijar ini. Mengerti kan? Lampu pijar seperti apa? Ini dia. Warnanya apa kalau ini? Kuning. Baik. Baiklah, sebelum Bapak membagikan LKPD, siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Ya. Jam. Ya. Boleh kan? Jadi baterai. Kemudian mendapat tegangan yang sama. Nah, mendapat tegangan yang sama di kedua bola ini. Kemudian sehingga karena mendapatkan tegangan yang sama, membuat terangnya bola lampu tersebut menjadi sama. Baik, Bapak lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, apa contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari? Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Terbayang tidak gambar apa ini? Gambar apa? Siapa yang pernah melewati lampu lalu lintas? Ada warna apa saja di situ?
bapaknya, mamanya. Biasa yang menyala lampu apa? Kalau berhenti. Lampu yang lain menyala tidak? Tidak. Kemudian jika ingin lewat setelah merah warna apa lagi? Kemudian? Hijau. Kalau sudah tanda hijau berarti apa? Boleh? Maju. Pernahkah lampu lalu lintas itu menyala bersamaan? Tidak. Selalu menyala berganti? Jika yang satu menyala, yang lain padam. Kemudian jika yang lain padam, yang satu padam. Nah ini lampu lalu lintas yang Bapak gambarkan di sini. Itu contoh dari apa? Rangkaian paralel. Nah, jadi rangkaian paralel itu dimanfaatkan untuk lampu lalu lintas. Oke, ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah mengerti? Kalau di rumah ada tidak contoh rangkaian paralel di rumah? Pernah tidak di rumah misalnya ada rumahnya besar, ada ruangan TV, ada ruangan keluarga, ada dapur, ada WC, ada lampu semuanya tidak di rumahnya? Ada. Nah, misalnya Tio nih, ya, Tio bapaknya di dapur, bapaknya di dapur ini, masalah malam. Padahal tak lampunya Tio. Tio masuk WC. WC itu kadang diapakan WC itu? Dinyalakan, padamkan. Oke Mas Ali. Kalau Mas Ali masuk WC, mamanya di dapur. Kemudian Mas Ali masuk WC, apa yang dilakukan Mas Ali? Dan di sini misalnya kamar. Kalau Mas Ali mau tidur di kamar, matikan tak lampunya. Kemudian kalau mamanya. Nah sekarang anak-anak, Bapak akan membagikan melengkapi dirinya ya. Membuat satu rangkaian listrik paralel. Nah nanti rangkaian listrik yang digambar itu ya, dibuat percobaan menggunakan aplikasi pet yang sudah Bapak siapkan di tabletnya ini. Oke, paham semua? Ya? Nah, gambar dulu. Gambar. Ya? Pada tabel yang Bapak siapkan di lengkap ini. Boleh menggunakan baterainya satu, boleh. Ya? Baterainya dua, boleh. Ya, gambar di belakangnya. Gambar di belakangnya boleh. Gambar di belakangnya. Sudah? Oke. Boleh pakai ini? Pakai ini boleh? Jam, sudah penggambarnya Anyam? Sudah penggambarnya? Nah sekarang letakkan dulu tabletnya. Nah, anak-anak semua sudah selesai menggambarnya. Bapak lihat gambarnya ini cukup bagus juga ya. Nah, nanti gambarnya ini dibuat percobaan pada aplikasi tersebut. Siap semua? Ready? Oke, sekarang nyalakan tabletnya.
Nah, perhatikan juga lampunya itu jamnya. Apa yang terjadi itu? Hah? Lampunya apa? Menyala. Menyala. Terang tidak lampunya? Tidak. Coba tarik ke bawah lampu yang atas itu. Tarik ke bawah, lihat nyalanya sama tidak? Sama. Apa? Sama. Sama. Oke, nanti hasil percobaannya ditulis ya pada KPD yang Bapak bagikan. Nah, bagaimana membuat percobaan seperti ini? Menarik? Menarik. Nah, coba kalau yang di atas ini ditambahkan satu switchnya. Stop kontaknya ditambahkan satu. Iya, bagus. Iya. Kalau dimatikan yang atas. Yang atasnya matikan. Yang bawahnya apa itu? Menyala. Terangnya bagaimana? Lebih terang. Coba yang atasnya. Nah, ditarik ke bawah sedikit lampunya itu. Oke. Bagaimana terangnya? Sama. Sama. Mengapa bisa sama? Karena mendapatkan arus yang sama dari baterai. Oh, jadi bisa sama cahayanya karena mendapat Tegangan dari baterai. Arus tegangan dari baterai. iya, mendapat tegangan yang Sama. sama. Baik, nanti hasil percobaannya itu ditulis ya. Iya, punya. Bagus ya. Nah, coba dibuat kalau tempatnya berbeda, kabelnya apa yang terjadi? Tempat kabelnya berbeda. Terbakar. Terbakar. Oke. Terbakar ya. Oke. Tempat kabelnya berbeda. Terbakar. Terbakar. Oke. Terbakar ya. Oke. Nah, punya Cici kok bisa terbakar Cici? Karena Ngapa itu Cici? Lampunya 2 itu menyala. Nah, yang lain 2 lampu, kamu 3. Coba kamu perhatikan di mana kesalahannya. Perbaiki Cici. Oh, berarti dengan 1 baterai 3 lampu bisa Cici ya? bisa. Bisa. Kamu mau buat seperti lampu lalu lintas ya? Nah, bisa dipasangkan switch enggak? Stop kontaknya. Ini. Nah, itu dipasangkan. Sudah. Mana? Coba diputus. Diputus. Putus ya. Nah. Tetap menyala itu. 2 lampu padam, 1 lampu menyala. 1 lampu padam, 1 lampu menyala. Oke. Nah. 1 lampu padam, 1 lampu menyala. 2 lampu padam. Iya, baik. Kalau disambungkan lagi. Sama-sama menyala. Pintar. Terima kasih ya. Nanti hasil percobaannya ini ditulis pada LKN-mu. Nah, pada pertanyaan yang pertama, apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Menyala dengan baik. Ada yang tidak menyala? Punya siapa yang tidak menyala? Angkat tangan. Menyala semua? Iya, menyala semua. Berarti lampunya menyala. Nah, tadi Bapak lihat ada yang terbakar. Ya, punya siapa yang terbakar? Angkat tangan. Percobaannya yang terbakar yang memakai 3 lampu. Oh, mengapa? Apa kesalahan
menyambungkan kabel. Yang lain betul semua menyambungkan kabelnya? Baik. Jika ada yang terbakar berarti sudah dapat dianalisis apa penyebabnya. Sudah bisa kan? Nah, nanti ditulis. Sudah ditulis, Bapak lihat sudah bagus seperti percobaannya. Kemudian Bapak perhatikan dulu. Oke, sudah bagus pekerjaannya. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Kumpulkan, letakkan di sini. Nah, masih semangat untuk belajar. Nah, sekarang perhatikan tabletnya, sudah? Pada tablet tersebut sudah Bapak siapkan soal evaluasi. Jadi kalian mengerjakan soal evaluasi tersebut, Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, soalnya pilihan ganda. Siap semuanya? Siap. Ya. Oke, kerjakan. Nah, ini evaluasinya. Yang kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ya. Baiklah. Kalau sudah, Bapak akan melihat ya. Sekarang tabletnya dikumpulkan. Kumpulkan tabletnya. Bapak akan melihat jawaban tersebut. Nanti masukkan di sini. Masukkan di sini. Jadi pelajaran ini kita sama-sama membuat kesimpulan. Apa kesimpulan yang pertama yang didapat? Ya, yang didapat hari ini tentang ciri-ciri kalimat efektif dan pengertian kalimat efektif dan tidak efektif. Kemudian setelah itu apa lagi selanjutnya tadi? Ya, tentang rangkaian listrik kemudian sekarang coba kalian renungkan dari awal pelajaran sampai akhir apa yang didapatkan. Caca, apa yang didapatkan Caca? Oke. Caca mengetahui tentang pengertian rangkaian paralel. Kemudian apa lagi? Rangkaian paralel di kehidupan nyata seperti apa? Lampu lalu lintas. Kemudian lampu di rumah. Apa yang didapat contoh rangkaian paralelnya seperti apa? Contoh rangkaian paralel di kehidupan nyata seperti apa? Contohnya? Lalu lintas dan baiklah. Terima kasih. Saya dari berdoa ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua ya. Jika kalian pulang hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan ya. Setelah pulang jangan banyak bermain.
Paham semua? Kondisi sekarang ini jangan banyak keluar rumah. Dengan rumah nanti pulang ke rumah tangannya dicuci. Baik, pelajaran hari ini Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.